Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jemaah sekalian, kita akan merenungi surat An-Nasr, kandungan dan maknanya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Di ayat ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idza jaa, telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan penaklukan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Dan kamu melihat banyak orang sudah masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Lalu Allah mengatakan, fasabbih, bacalah tasbih yang diikuti dengan tahmid. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, atau subhanallah wa bihamdih. Wastaghfirhu, dan istighfarlah kalian. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya. Pertama, di mana ayat surat ini turun? Surat ini turun segelondong ya. Berkaitan dengan turun ayat ini, surat ini, kemudian kisah surat ini. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi berkaitan dengan sebab turunnya surat An-Nasr. Dari sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, dari Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, unzilat hadhihi surah. Surat ini diturunkan, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awsata ayyamit tasyriq. Jadi surat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW di pertengahan hari tasyrik. Hari tasyrik itu kapan? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Pertengahan hari tasyrik berarti tanggal 12 Dzulhijjah. Jadi ini surat An-Nasr turun pertengahan hari tasyrik. Berarti tanggal 12 Dzulhijjah. Lalu berkaitan dengan kisah surat ini, fa'arafa annahul wada'. Ketika surat ini turun, Rasulullah SAW tahu bahwa inilah hari perpisahan beliau. Fa'amara birahilatihil qaswa farahalat. Lalu beliau mengambil ontanya yang bernama Qaswa, lalu beliau naiki, kemudian onta ini pun berjalan ke Mina, tengah-tengah Mina. Lalu karena hari tasyrik itu artinya hari itu adalah tahun ke-10 Hijriah. 10 Hijriah ya, tahun 10 Hijriah. Jadi tanggal 12 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Berarti saat itu Rasulullah SAW lagi melakukan ibadah haji. Itu haji pertama dalam syariat Islam. Tapi kalau haji dalam syariat Nabi Ibrahim beberapa kali sebelumnya. Dalam syariat Islam itu yang pertama, diwajibkannya haji.
Berarti hari tasyrik saat itu posisinya di mana kalau orang haji? Hah? Nggak tahu. Di Mina. Di Mina. Ya. Tentu zaman itu belum ada tenda-tenda atau tenda dibikin sendiri. Ya. Dan ketika turun berarti itu adalah hari tasyrik di mana jamaah haji di Mina. Nah, Rasulullah SAW menaiki kendaraannya dan kendaraannya berjalan ke wilayah tengah Mina. Tsumma qama fa khataban nas. Kemudian Rasulullah SAW berceramah di khutbah yang dikenal dengan khutbah Mina. Ya, khutbah Mina. Ini berkaitan dengan turunnya surat An-Nasr. Berarti surat ini turun setelah ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa itu adalah ayat terakhir Al-Quran turun. Kan gitu kan sering dengarnya. Kalau Anda ditanya yang terakhir turun Al-Quran apa? Anda akan jawab Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Kenapa? Ayat ini di Ali Imran ini turun di hari Arafah. Zuhur siang. Hari Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Ini turun tanggal berapa? Berarti al-yawma akmaltu lakum bukan surat ayat terakhir dong. Ketika Rasulullah SAW selesai pulang haji, pulang dari Makkah ke Madinah, di tengah jalan turun ayat lagi. Yaitu ayat tentang riba. Gila, saya nggak bahas ini, habis waktunya nanti. Yang jelas inilah kisah surat An-Nasr. Nah, setelah surat ini turun dan Rasulullah SAW pulang ke Madinah, nyampe rumah, nah, ada lagi cerita yang berikutnya yaitu Abdullah ibnu Abbas yang bercerita. Da'a Rasulullah SAW Fatimah. Setelah nyampe rumah, Rasulullah SAW manggil Fatimah. Siapa? Putrinya. Waqal, lalu Aisyah bercerita, Fatimah pun datang dengan jalan mirip persis jalannya ayahnya. Jadi kalau jalan kayak ayahnya, kata Aisyah. Ketika datang, Rasulullah SAW sudah sakit. Pulang dari haji itu kan sakit beliau. Kemudian Aisyah datang, Fatimah datang ke rumahnya Aisyah. Karena rumahnya Fatimah dengan rumah Aisyah itu sebelah-sebelahan lah. Agak sonoan dikit gitu kan. Satu deret gitu. Datang ke rumahnya Aisyah. Masuk, Rasulullah SAW sudah sakit. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada Fatimah, innahu qad nu'iyat ilayya nafsi. Berita kematianku sudah diberitahukan kepadaku. Bukan matinya tanggal berapa, enggak. Tanda kematianku. Tanda kematianku sudah dikasih tahu. Udah dekat, bentar lagi meninggal. Ini dibisikin, Rasulullah SAW bisikin ke siapa? Fatimah. Fatimah menangis, Aisyah di sebelahnya. Menangis. Lalu dipanggil lagi sama Rasulullah SAW. Suruh dekat ke mulutnya. Kemudian Fatimah tertawa. Aisyah bingung, kok habis nangis ketawa. Nanyalah Aisyah ke Fatimah. Fatimah bilang, nggak mungkin saya membuka rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah SAW wafat, Fatimah baru bercerita. Bisikan pertama itu adalah qad nu'iyat ilayya nafsi. Wafatku sudah dekat. Berita kematianku udah dekat. Makanya aku nangis, kata Fatimah. Nangis.
Lalu Rasulullah SAW bisikinku lagi dengan mengatakan, isbiri fa innaki awwalu ahli lihaqan bi. Sabar kamu Fatimah. Kamu keluargaku yang pertama nyusul saya. Kemudian di riwayat yang lain Rasulullah SAW bisiki kepada Fatimah, anti sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Kamu wahai Fatimah pemimpin kaum perempuan di surga. Fadhahiktu, aku pun tertawa. Allahu Akbar. Pada waktu Khaybar tahun ke-7, seorang perempuan Yahudi ngasih hadiah makanan, daging. Ada sahabat yang memakan dengan leluasa dan beliau pun wafat, sahabat itu. Rasulullah SAW sempat ngunyah, tapi diberitahu oleh Jibril kemudian dimuntahkan kembali. Nah, dampaknya itu terasa setelah pulang haji. Pulang haji, beliau nggak enak, sakit mulai badannya. Nah, itulah sakit terus sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun yang ke-11, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi justru wafatnya Rasulullah SAW itu 12 Rabiul Awal. Adapun kelahirannya para ulama berbeda pandangan dalam menetapkan kapan lahirnya Rasulullah SAW. Tapi wafatnya iya 12 Rabiul Awal di waktu zuhur. Nah ini kisah ini. Makanya ketika surat ini turun, Rasulullah SAW sadar bahwa kematian beliau sudah dekat. Ya. Kira-kira kalau ente dikasih tahu matimu dekat mas, gimana? Gimana Pak? Gak kerja langsung Pak, masjid terus ya. Nah, ada lagi cerita berkaitan dengan surat ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Dia bercerita, suatu hari Umar mengajak aku untuk duduk bersama tokoh-tokoh sahabat yang ikut perang Badar. Sebagian dari mereka tidak suka melihat aku duduk di tengah mereka. Dan dia mengatakan, lima yakhlu hadza ma'ana wa lana abnaun mithlu. Kenapa anak ini berada di sini? Sedangkan kita punya anak-anak yang seusia dia. Paham maksudnya? Jadi saat itu Abdullah bin Abbas masih kecil, remaja. Ya, remaja. Sedangkan ini sahabat-sahabat senior yang ikut perang Badar. Seolah-olah Ali mengatakan ini kan tempat orang-orang tua. Ngapain anak kecil mainan di sini gitu. Ternyata Umar bin Khattab saat itu jadi khalifah. Makanya Abdullah bin Abbas ini di antara sahabat yang terakhir-akhir wafat. Ternyata Umar bin Khattab yang saat itu jadi khalifah ngajak duduk istilahnya penasehat khalifah. Ini sesepuh-sesepuh perang Badar ini, mulia mereka. Memasukkan Abdullah bin Abbas dengan satu tujuan, ada niatan dari Umar bin Khattab. Innahu mimman qad alimtum fada'ahum dhata yaumin fa'adkhalahu ma'ahum. Umar mengatakan, ya sudahlah, kalau terjemahan bebas, ya sudahlah memang dia anak kecil. Majelis hari itu pun selesai bubar. Tapi hari berikutnya diajak lagi Abdullah bin Abbas ini menemui. Tetap dengan ada satu niatan. Ketika hari berikutnya diajak, lalu Umar mengatakan, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala?" Ketika Abdullah bin Abbas di situ hari berikutnya. Bagaimana pendapat kalian semua tentang firman Allah, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Apa makna surat ini? Maknanya apa?
Sebagian dari mereka sesepuh-sesepuh Badar ini, perang Badar ini mengatakan Allah menyuruh kita untuk memujinya, untuk berzikir dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan Allah juga menyuruh kita untuk rajin istighfar. Karena Allah sudah memberikan kemenangan, pertolongan kepada kita. Fasakata ba'duhum falam yaqul syai'an. Yang lainnya diam, tidak berkomentar. Artinya apa? Semuanya sependapat bahwa inilah makna dari surat An-Nasr. Faham tidak? Ini makna surat An-Nasr. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas yang tadi dianggap anak kecil. Faqala li, lalu Umar mengatakan kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibn Abbas? Apakah menurut kamu ini makna dari surat An-Nasr? Abdullah bin Abbas menjawab, bukan itu maknanya. Waduh. Ayo jamaah. Bukan itu maknanya. Allah menyuruh kita untuk membaca tasbih, tahmid, untuk taubat, untuk istighfar. Karena Allah sudah banyak memberikan kemenangan kepada kita. Sudah banyak memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita. Bukan itu makna surat ini. Umar berkata, mataqul, kalau gitu apa maknanya? Abdullah bin Abbas mengatakan, saya berkata saat itu, huwa ajalu Rasulillah SAW a'lamahu lah. Surat ini bicara tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika Allah sudah memberikan kemenangan, penaklukan berarti ajalmu, kematianmu wahai Muhammad sudah tiba. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Manusia semua sudah meninggalkan agama syirik mereka. Sudah meninggalkan kekufuran. Semua orang sudah masuk Islam. Berarti kamu sudah selesai tugasmu, kamu wafat wahai Muhammad. Ini makna ayat ini. Ini maknanya. Lalu Umar bin Khattab menjawab, la a'lamu minha illa ma taqul. Saya enggak faham surat ini ternyata itu maknanya. Cuman kamu yang ngasih tahu wahai Ibnu Abbas. Enggak saya enggak faham saya. Kamu yang ngasih tahu. Inilah makna dari surat An-Nasr jamaah. Makanya Rasulullah SAW pun berkomentar setelah surat ini turun. Beliau komentarnya apa? Beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Ja'a nasrullah. Allah sudah banyak menolong kita. Memberikan kemenangan-kemenangan kepada kita dalam pertempuran-pertempuran. Wal fath. Kota-kota, negeri-negeri ini sudah kita taklukkan semua. Maka sudah kita ambil alih dari tangan orang-orang musyrik. Maka sudah kita ambil alih dari orang-orang musyrik. Pertempuran-pertempuran sebelumnya sudah kita menangkan semuanya. Perang Khandaq, perang Khaybar, Hudaybiyah. Maka kita ambil alih kembali. Ini semua sudah Allah berikan kepada kita. Lalu sebentar lagi ja'a ahlul Yaman. Sebentar lagi penduduk Yaman akan berdatang berbondong-bondong kemari. Penduduk Yaman mereka semua sudah masuk Islam. Orang Yaman satu negeri sudah masuk Islam. Mereka akan datang kemari. Qila ya Rasulullah wa ma ahlul Yaman. Sahabat nanya, siapa orang penduduk Yaman ini?
Beliau menjawab, qaumun raqiqatun qulubuhum. Mereka itu adalah satu bangsa, negeri, di mana hati penduduk orang-orang Yaman itu lembut-lembut orangnya. Kalau orangnya Makkah, kaku-kaku, saklek-saklek. Orang Yaman lembut-lembut hatinya, kata Rasulullah SAW. Layyinatun tiba'uhum, watak mereka juga santun-santun. Al-imanu yamanin, kalau bertanya tentang iman, orang Yaman paling beriman. Wal fiqhu yamanin, kalau bicara tentang fikih, pemahaman agama, orang Yaman paling faham. Wal hikmatu yamaniyah, kalau bicara tutur kata yang baik, orang Yaman santun-santun kalau ngomong. Ini idza jaa nasrullahi wal fath. Yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW pun sudah mengabarkan, nanti sepeninggalku Allah pun akan memberikan kemenangan buat kalian di semua pertempuran kalian. Dan negara-negara adidaya ini akan kalian taklukkan dengan mudah. Di saat Rasulullah SAW membelah batu pada waktu pertempuran menggali Khandaq parit untuk menghalau pasukan Ahzab, sekutu Yahudi musyrik ingin menyerang Madinah tahun ke-5, menggali parit. Di tengah-tengah menggali parit ada batu besar. Para sahabat tidak bisa memecah batu itu. Zaman dulu tidak ada bego, tidak ada macam-macam jamaah. Mereka memanggil Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada batu besar yang kita tidak bisa membelahnya. Kemudian Rasulullah SAW bangun menghampiri batu gede itu. Kemudian lengan bajunya dilipat gini. Dilipat lengan bajunya, mohon maaf. Kemudian kancingnya beliau buka 1, 2, 3 sampai berapa, sampai bawah lah kira-kira. Sehingga dada beliau itu terbuka lebar. Ya. Kemudian gamisnya beliau dinaikin, dising-singin, ya, diikat di sini. Ikat. Ya. Dari situ Jabir bin Abdullah tahu, subhanallah, di perut Rasulullah SAW diikat 2 batu. Karena gamisnya dinaikin. Zaman dulu kan gak ada kaos dalam jamaah. Ketika diikat, dinaikin, kelihatan bahwa ada 2 batu yang diikat di perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena lapar. Di situ Jabir mengatakan, kami baru mengikat 1 batu di perut kami. Kami mau mengeluh kepada Rasulullah SAW karena lapar. Ternyata kami lihat di perut Rasulullah SAW ada 2 batu. Beliau jauh lebih lapar dari kita. Kemudian beliau berdiri memukul batu yang gede dalam kondisi perut yang sangat kelaparan. Beliau pukul batu, sebelum dipukul batu itu tentu ini mukjizat. Sebelum batu itu dipukul beliau mengatakan, istana kerajaan Persia, istana putih kalian akan taklukkan dengan mudah. Seperti batu ini saya pecah, dipecah batu ini, pecah 1 bagian. Kemudian beliau mengatakan, kerajaan Romawi kalian akan hancurkan. Sebagaimana batu ini saya pecah. Penduduk Yaman pun akan masuk Islam, kita taklukkan. Dipecah lagi untuk yang ketiga kalinya. Penduduk Yaman masuk Islam di zaman akhir Rasulullah SAW. Dan Persia, Romawi ditaklukkan setelah Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar yang melanjutkan penaklukan kota Persia, negara Persia. Tahu Persia? Apa? Sekarang Persia itu Iran, sedikit Kuwait kecil, kemudian sebagian dari Irak, ya, Iran, Irak, Kuwait, dan sebagian kecil dari wilayah Pakistan. Nah itu namanya masuk
kalau nggak salah Tajikistan, kalau nggak salah masuk sedikit atau apa masuk. Yang lainnya masuk wilayah Khurasan. Khurasan ini Asia Tengah yang tantan itu. Yang dimana Dajjal itu akan muncul di wilayah itu. Itu yang disebut dengan bangsa sipit, hidung pesek, putih-putih, rambut keriting, kata Rasulullah SAW. Mongol. Ya, udahlah. Ini cerita sejarah. Sebelum wafat Rasulullah SAW sudah ngasih tahu bahwa kalian akan menaklukkan wilayah itu. Romawi, kalian akan taklukkan Romawi nanti. Kemudian kalian akan memiliki pasukan laut, pasukan militer laut. Dan itulah pasukan militer yang pertama yang kalian miliki. Dan kalian akan berhasil menaklukkan negara yang dimana kalian harus menyeberangi lautan, kata Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan, ya Rasulullah izinkan aku ikut saat itu. Nanti kamu ikut ke sana. Itulah pasukan tentara laut pertama kali yang dipimpin oleh Muawiyah. Yaitu menaklukkan negara yang dulu disebut dengan nama Kubrus. Yang sekarang namanya Siprus. Jemaah. Jadi ini semua sahabat yang naklukin. Kita dibohongin sama kadal inti. Kalau negara Amerika pertama kali ditemukan oleh si Fulan. Itu Amerika Latin kan, Siprus itu tengah-tengah laut. Muawiyah bin Abi Sufyan yang menaklukkan negara itu. Atas nama Rasulullah SAW yang ngasih tahu. Di zaman pemerintahannya Utsman bin Affan. Jadi, Rika cerita ini semua sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kalian akan menaklukkan ini semua. Makanya ketika pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menghanguskan kerajaan Persia dan memasuki istana Raja Persia, disebut oleh Rasulullah SAW Istana Putih. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk menangis, beliau meneteskan air mata. Kenapa? Ingat omongan Rasulullah SAW, kalian akan menaklukkan Istana Putih. Ini istananya, Istana Putih. Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin komandan pasukan perang yang dikenal dengan Perang Qadisiyah. Itu akhir perjalanan kerajaan Persia. Makanya idza jaa nasrullah wal fath. Akhirnya apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Semua wilayah-wilayah Persia, Romawi Syam. Romawi ada dua. Romawi wilayah Syam, tahu Syam? Apa? Syam itu Palestina, Yordan, Suria, Libanon. Nah ini Syam. Ya, dari Libanon sinilah Muawiyah bin Abi Sufyan masuk lewat laut Libanon masuk untuk menaklukkan wilayah Siprus, Kubrus itu. Romawi yang menguasai wilayah Syam dan Romawi yang menguasai wilayah Afrika yaitu Mesir, Sudan, Jazair, Tunis dan Afrika Selatan. Afrika Selatan berbeda, itu kerajaan sendiri yang ditaklukkan oleh para sahabat dengan pasukan Hasan dan Husain. Pasukan Hasan Husain radhiyallahu anhum. Kerajaan sendiri. Rasulullah SAW sudah ngasih tahu, ini akan kalian taklukkan semua. Dan mereka akan masuk Islam berbondong-bondong. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab sudah sampai kepada Asia Tengah. Asia Tengah sudah masuk ke sana. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bacalah tasbih
Zikirlah sama Allah. Dan tobatlah kalian. Istighfarlah kalian. Allah akan menerima tobat kalian. Apa makna rentetan ini? Itu yang dijelaskan Ibnu Abbas. Bahwa perintah untuk zikir. Ya, perintah untuk zikir, untuk tobat istighfar. Ini berkaitan dengan kematian. Bukan berkaitan dengan kemenangan dan penaklukan ini. Itu maksudnya Ibnu Abbas. Tersebarnya Islam, tersebarnya dakwah Islam, banyak orang masuk Islam, itu karunia Allah. Bukan karena jeripayah kamu, bukan. Itu karunia Allah. Makanya para ulama bilang, Islam ini akan jaya. Anda duduk atau Anda ikut serta, Islam tetap akan jaya. Bersama Anda atau tanpa Anda, Islam terus akan jaya. Karena ini adalah nikmat dari Allah. Bukan karena jasa siapapun, bukan. Ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Jangan sombong bahwa ini jasa fulan dan fulan. Nikmat Allah. Allah memberikan nikmat berupa apa? Tersebarnya Islam, tersebarnya dakwah. Misi Rasulullah SAW sudah disampaikan semua. Al-Quran sudah disampaikan. Maknanya, tafsirnya, petunjuk Rasulullah SAW sudah sempurna semua, sudah. Ini nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam semuanya. Lalu apa kewajiban umat Islam? Umurmu pendek. Umurmu itu pendek. Ajalmu dekat. Rajinlah berzikir. Tobat, umurmu pendek. Itu makna ayat ini. Hadza alamatu Rasulillah, ini ajalnya Rasulullah SAW. Artinya apa? Sebentar lagi kamu mau wafat. Sudah, perbanyaklah zikir dan istighfar, tobat. Tobat. Aisyah bilang sejak saat itu Rasulullah SAW sering membaca apa? Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Suruh banyak istighfar kita sama Allah. Innahu kana tawwaba. Jadi perintah untuk taubat dan istighfar berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Anda mau mati, kita mau mati. Ini makna ayat ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Menjelaskan dari Ibnu Abbas tadi. Ini makna surat ini. Kita ini mau mati Pak, jemaah. Terus apa? Rajinlah istighfar, tobat. Dan tobat ini bukan hanya orang yang habis berbuat kekufuran, kesyirikan, maksiat, tidak. Tobat ini diperintahkan oleh Allah untuk mereka yang rajin ibadah. Jangan berpikir, tobat, alhamdulillah gue gak pernah sedeng. Alhamdulillah gue gak pernah gila. Dari dulu bapak gue ngajarin sholat 5 waktu. Itu sudah cukup bagi Anda untuk tobat. Jadi tobat ini bukan hanya untuk mereka yang kafir, musyrik, maksiat, dosa besar. Bukan hanya mereka. Tapi tobat ini berlaku pada setiap orang yang rajin ibadah disuruh tobat. Makanya apa? Karena Rasulullah SAW idzan sarafa min salatihi istaghfarallaha thalathan. Rasulullah SAW kalau habis sholat tobat. Istighfar itu kan tobat. Kalau habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ngapain? Astaghfirullahaladzim. Coba pikirin jemaah. Ini bukan habis nyolong. Bukan.
Habis sholat nih, istighfar. Istighfar jemaah. Lihat. Habis haji itu, Rasulullah SAW haji. Fa'idha afattum min arafatin fadhkurullah. Kalau kamu sudah selesai wukuf di Arafah, mau pindah ke Musdalifah, kamu istighfar lagi, zikir lagi. Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kalau Anda sudah selesai dari haji, zikir dan istighfar. Jadi tobat, zikir, istighfar, tobat. Ini buat siapa? Buat semua orang. Wajib. Yang habis maksiat, itu tobat. Yang habis berbuat ketaatan, kebaikan, itu tobat kamu terus. Kenapa? Mau mati. Mau mati. Mau mati jemaah. Ini makna An-Nasr. Ini maknanya. Jadi kita disuruh istighfar. Disuruh taubat. Bukan kaitan sama nikmat Allah, kata Ibnu Qayyim. Tapi karena kita mau mati. Untuk apa? Agar kita bertemu dengan Allah gak ada dosa. Ketika sakratul maut, malaikat akan bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang bersih dari dosa, biar itu, biar ini, istighfar. Nah, inilah maknanya jemaah. Zaman sekarang tidak jemaah. Tambah tua, tambah banyak setannya jemaah. Tambah tua, tambah banyak setannya. Tambah lupa, tambah ketakutan terhadap dunia. Nanti anak saya gimana? Bisa makan gak anak saya? Nanti kuliahnya mereka gimana? Tempat tinggal mereka gimana? Wa idh hadara Ya'qub al-maut. Ketika Nabi Ya'qub, nabi-nabi yang lain hendak mau wafat, ngomong apa sama anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Ibadahmu gimana nanti? Nah. Sekarang yang dipikirin apa? Asuransinya, fulus, duit, wah kata. Inilah pelajaran berarti dari surat An-Nasr. Seolah-olah Ibnu Qayyim ingin mengatakan, fokuslah kalian untuk persiapan kematian. Jangan mikirin nikmat Allah. Nikmat Allah itu pasti ada. Orang kafir aja dikasih nikmat. Apalagi orang yang berjiwa bersih dari dosa. Apalagi orang yang taat. Pasti dikasih nikmat. Sehingga beliau bilang di kitab yang lain Al-Fawaid, kita ini harus fokus dengan kewajiban kita. Jangan fokus sama janji Allah. Jangan fokus sama reward. Jangan fokus itu. Berapa yang saya peroleh? Berapa yang saya dapat? Jangan fokus itu. Fokus sama kewajiban. Kalau kita menjalankan kewajiban Allah, pasti nikmat Allah itu dikasih. Nah ini, makanya Ibnu Abbas, ini tanda kematian. Disuruh fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Rajin zikir, rajin zikir. Rajin taubat, istighfar terus. Istighfar aja. Dimanapun, di tempat manapun Anda bekerja di kantor, istighfar. Astaghfirullah, yang banyak. Zikir yang banyak. Subhanallah wa bihamdi. Atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau la ilaha illallah. Atau komplit subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Istighfar. Kebaikan, nikmat dunia akhirat pasti. Nah inilah
makna dari surat An-Nasr. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Sudah lewat jam 1 ya, mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.